Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Pohan. Saya merupakan peserta Latsar CPNS ATR BPN eh, Angkatan 9 kelompok 4. Pada hari ini, saya akan memaparkan tentang learning journal saya pada agenda 2 Sinkronus 3, di mana saya akan mencari keterkaitan antara sebuah berita dengan nilai-nilai berakhlak, terkhususnya kompeten dan harmonis. Adapun berita yang saya angkat yaitu tentang redistribusi Tora menciptakan keadilan pertanahan, di mana fokus pembahasannya adalah pembagian sertifikat Torah sejumlah 160 sertifikat di Kabupaten Pelalawan. Jadi, dari berita tersebut, saya analisis indikator penilaian yang bisa diambil dari nilai harmonis dan kompeten adalah antara lain sebagai berikut. Berikut merupakan tabel penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Pada kolom pertama kegiatannya yaitu redistribusi Tora menciptakan keadilan pertanahan, di mana tahapan kegiatannya yaitu inventarisasi tanah yang sudah lama dikuasai masyarakat, verifikasi status kawasan yang dulunya itu kawasan hutan menjadi area penggunaan lain. Yang ketiga, penetapan bidang tanah yang memenuhi syarat redistribusi. Yang keempat, pertemuan dengan warga untuk menyampaikan prosedur redistribusi, edukasi tentang hak dan kewajiban pemilik sertifikat. Yang kelima, pengukuran bidang tanahnya, dan yang keenam, penyerahannya. Adapun outputnya adalah daftar bidang tanah yang sah untuk didistribusikan. Yang kedua, pemahaman masyarakat mengenai kepastian hukum atas tanah mereka. Yang ketiga, sertifikat tanah resmi diserahkan kepada masyarakat. Dan yang keempat, masyarakat menerima sertifikat tanah dan kepastian hukum. Adapun keterkaitan dengan substansi agenda 2, yaitu kompeten, dengan panduan perilaku meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, yaitu pegawai ATR BPN mampu merespon perubahan status penggunaan lahan dari kawasan hutan menjadi APL, menyusun regulasi dan prosedur redistribusi, serta penerbitan sertifikat untuk masyarakat yang sebelumnya tidak memenuhi kepastian hukum. Ini menunjukkan adaptasi dan perbaikan sistem. Pada panduan kedua, membantu orang lain belajar, di mana masyarakat memperoleh pemahaman baru tentang hak kepemilikan tanah dan petugas melakukan proses pendaftaran yang transparan, memberi sosialisasi terkait sertifikasi dan pengurangan biaya. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, di mana penyelesaian sertifikat dan pemberian hak hukum memakai standar yang memenuhi regulasi agraria. Proses ini dilakukan dengan akurasi dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Adapun pada bagian nilai harmonis, panduan perilaku yang pertama menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, di mana masyarakat desa yang sudah lama tinggal mengelola tanah secara turun-temurun diberikan pengakuan di mana sebelumnya berada dalam status yang tidak jelas secara hukum. Ini menunjukkan penghargaan terhadap latar belakang sosial dan sejarah mereka. Eh, Panduan perilaku yang kedua, suka menolong orang lain. Pemerintah memfasilitasi meringankan beban BPHTB, mempercepat sertifikasi, membantu masyarakat mendapatkan pengakuan yang legal. Adapun yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kolaborasi antara instansi Kementerian ATR BPN dan pemerintah daerah, serta dukungan dari pemimpin daerah setempat memperlihatkan suasana kerja yang mendukung agar rakyat bisa memperoleh sertifikat secara aman. Berikut merupakan pemaparan materi pada tabel penerapan nilai-nilai dasar berakhlak. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.